Baik, Syaralun kembali lagi bersama saya di studio Serambi FM Suburdani dan juga Pak Mawardi Ismail yang telah bergabung dalam podcast Bincang Politik terkait perlukah Aceh wakil gubernur. Baik Pak Mawardi, kita lanjutkan lagi perbincangan kita yang sempat terputus tadi. Pak, melihat masa 2 tahun 2 tahun kekosongan baik tadi secara hukum, kemudian juga secara tarik ulur partai pengusung ya Pak. Ya. Ini Bapak melihat sebenarnya apa yang terjadi? Memang persoalannya di masalah hukum sendiri atau di persoalan partai pengusung tadi Pak? Baik Pak Subur ya. Sebenarnya kalau dari sisi hukum itu tidak ada masalah. Kenapa tidak ada masalah? Karena di situ dalam pasal 176 itu tegas dikatakan bahwa itu diisi apabila masa jabatan yang tersisa itu lebih dari 18 bulan sejak jabatan itu lowong. Itu clear, tidak ada khilafiah. Artinya apa? Sejak Pak Nova dilantik sebagai pejabat sebagai gubernur yang definitif, itu jabatan wagub itu sudah lowong. Artinya terbuka peluang bagi partai-partai pengusung untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah cukup waktu untuk itu kan sesuatu yang relatif. Kalau tadi ditanyakan ada persoalan-persoalan tarik menarik dan segala macam, ini yang tadi saya katakan ini persoalan politik. Kalau persoalan politik itu relatif, bisa 1 hari itu terlalu lama, ya, setahun terlalu cepat, ya kan? Nah, jadi yang kita harapkan adalah bahwa partai-partai pengusung yang merupakan partai yang berhak untuk mengusulkan calon wakil gubernur ini, itu harus berpikir tentang kepentingan, tentang perlunya seorang wakil gubernur untuk mendampingi Pak Nova dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di sisa masa jabatan ini. Nah, ini yang harus ada pemikiran seperti itu. Untuk apa? Untuk kepentingan Aceh yang lebih baik. Ya. Karena apa? Karena memikirkan kita berpikir 2 orang tentu lebih baik daripada berpikir 1 orang. Betul, ya. Betul. Nah, jadi oleh karenanya makanya kita lihat pengisian ini ya itu diatur paling kurang di 2 undang-undang. Dalam undang-undang pemerintahan Aceh dan dalam undang-undang tentang pilkada. Kalau dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 23 tahun 2014, itu hanya disebutkan bahwa pengisian lowongan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang pilkada. Artinya 2 undang-undang inilah. Dan kalau kita lihat kedua undang-undang ini, itu tidak ada bedanya. Bedanya adalah bahwa kalau dalam undang-undang pemerintahan Aceh dikatakan gubernur mengusulkan 2 orang calon yang diusulkan oleh partai pengusung. Kalau undang-undang pilkada mengatakan partai pengusung mengusulkan melalui gubernur. Jadi redaksinya sedikit berbeda, tapi substansinya sama. Cuma ada hal yang menarik begini. Sebelum perubahan Undang-Undang Nomor 1 2015 dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, itu di situ dikatakan bahwa tata cara pengisian lowongan kekosongan jabatan wagub ini dilakukan akan diatur dengan peraturan pemerintah. Kalimat yang digunakan adalah diatur dengan. Nah, tetapi setelah perubahan berubah, bukan lagi diatur dengan, tetapi diatur dalam peraturan pemerintah. Dalam pengertian hukum, diatur dengan diatur dalam itu berbeda. Ya. Kalau diatur dengan, artinya harus ada satu peraturan pemerintah tersendiri untuk itu. Tapi kalau diatur dalam, itu boleh saja diatur
dalam peraturan pemerintah yang mengatur masalah-masalah lain. Nah, jadi oleh karenanya ada juga pertanyaan-pertanyaan di luar. Nah, ini kan sampai sekarang ini katanya belum ada peraturan pemerintah tentang itu. Saya mengatakan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 2015 sebelum diubah, itu ya, karena diatur dengan. Tetapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang kepada perubahan pasal 176 yang dilakukan dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, maka jawaban terhadap pertanyaan tadi menjadi lain, karena di sini dikatakan diatur dalam. Adakah peraturan pemerintah yang mengatur tata cara penggantian ini? Ada, walaupun namanya lain, yaitu ada PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman tata tertib DPRD. Nah, di situ disebutkan apa tugas DPRD. Itu diatur pasal 23 dan 24. Ya, bagaimana dia harus diputuskan dalam rapat paripurna dan segala macam. Kemudian syarat-syaratnya apa? Di sini sudah detail diatur. Artinya apa? Tata caranya sudah ada pengaturannya. Jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa kalau secara hukum, kalau sudah ada keputusan politik dari para pengusung, dari aspek hukum tidak ada masalah lagi. Regulasi yang ada sudah cukup memadai, ya. Tinggal lagi kesepakatan pengusung. Baik, Pak. Ada 6 partai pengusung. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, ada PNA di situ, Demokrat, P3, PKB, PDA, satu lagi PDIP sebagai partai pendukung. Nah, dari 6 partai ini Bapak melihat apakah ada hak veto dari, katakanlah salah satu partai ini kan orang yang ditangkap, pejabat yang ditangkap adalah orang yang berasal dari partai PNA. Apakah kemudian PNA juga mempunyai hak veto untuk menentukan wakil gubernur nantinya, Pak? Secara yuridis tidak ada veto, tidak ada hak veto. Tapi persoalan secara etis, secara moral, itu masalah lain, ya kan? Jadi oleh karenanya, maka yang diharapkan di sini adalah musyawarah, ya, musyawarah di antara mereka ini dengan mengedepankan kepentingan Aceh. Dan di sini kita akan lihat sejauh mana partai-partai pengusung ini mampu menerjemahkan kepentingan Aceh yang lebih besar dibandingkan dengan kepentingan ataupun ego masing-masing partai pengusung ini. Jadi ini saya kira menjadi penting, ya. Kenapa penting? Agar ini tidak berlarut-larut. Sebab kalau persoalan ini ada 6 partai, kalau masing-masing calon saya harus masuk, itu kan akhirnya kan susah. Sebab dalam pengusulan ini saya melihat walaupun secara hukum itu tidak diatur bahwa harus disetujui oleh gubernur dan segala macam, tetapi untuk efektivitas pemerintahan kita juga harus jujur bahwa calon yang diajukan itu adalah harus calon yang bisa bekerja sama dengan gubernur. Ya. Sebab kalau yang diajukan calon itu adalah figur yang sulit bekerja sama dengan gubernur, itu keberadaan wakil gubernur nantinya bukan menolong menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, tapi justru akan menjadi masalah. Dan itu kita tahu kan banyak sekali konflik-konflik yang terjadi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah itu di mana-mana. Jadi kita berharap di Aceh itu jangan terjadi. Ya, agar itu jangan terjadi, maka faktor musyawarah dan mufakat itu menjadi penting. Baik musyawarah mufakat di antara sesama partai pengusung maupun kesepakatan dengan gubernur definitif. Artinya menurut Bapak yang harus diajukan itu bukan figur, Pak, tapi orang yang bisa bekerja sama. Iya, artinya indikatornya, Pak. Indikatornya ya. Yang pertama kapasitas tentu. Yang kedua adalah bisa bekerja sama. Sebab agar begini, mengisi jabatan wakil gubernur untuk masa yang tidak terlalu lama lagi ini maunya efektif. Jangan sampai masa yang singkat ini nantinya dipenuhi dengan konflik. Dan kalau itu terjadi, yang rugi siapa? Yang rugi tentu Aceh. Padahal dari berbagai tinjauan tadi kita katakan bahwa
pada saat sekarang ini Aceh itu sangat membutuhkan wakil gubernur. Tapi yang dibutuhkan itu ada wakil gubernur yang bisa membantu gubernur untuk kepentingan Aceh. Bukan asal ada wakil gubernur. Kalau asal ada lalu kemudian jadi masalah, nah itu akan merugikan. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan juga. Jadi kita tentunya berharap, dan saya yakin karena partai-partai pengusung ini walaupun partainya tidak besar-besar amat ya, kecuali Demokrat satu yang agak lumayan ya, tetapi partai-partai yang sudah dewasa, kan artinya partai-partai ini kan partai-partai yang sudah mengikuti pemilu beberapa kali, ya kan, beberapa kali mereka ikut. Artinya secara kepartaian mereka adalah partai dewasa. Jadi bukan lagi partai baru. Jadi oleh karenanya kita yakin bahwa dalam waktu yang dekat, apalagi dalam beberapa hari ini kan kita baca bahwa sudah ada semacam kesepakatan di partai pengusungnya. Walaupun kesepakatan itu belum mengerucut kepada 2 orang, ya kan? Tadi saya katakan bahwa yang pertama kesepakatan dengan partai, lalu kemudian juga perlu sounding kesepakatan dengan gubernur. Walaupun ini bukan keharusan yuridis, ya, jangan dikatakan tidak. Jadi ini adalah keharusan secara untuk efektivitas pemerintahan ke depan itu perlu. Ya. Oke. Nah Pak, kembali ke soal PNA tadi Pak. PNA seperti kita ketahui sejak Pak Irwandi bermasalah dengan hukum, internal PNA pun gaduh Pak, sehingga terjadi dualisme. Dan sampai sekarang meski memang Irwandi juga telah merangkul kembali PNA-nya diserahkan, ini legal formal partai ini sendiri Pak, apakah bisa untuk terlibat dalam pengajuan ini? Ini yang saya katakan itu aspek hukum. Kalau aspek hukum kan tidak bisa ditelekung. Tidak, karena kalau hukum itu tidak relatif. Ya. Jadi oleh karenanya PNA pun harus melihat apa yang harus dilakukan, jalan apa yang harus ditempuh sehingga proses pengajuan calon wakil gubernur ini tidak terhambat. Di situ perlu kedewasaan, perlu kedewasaan politik, perlu menekan ego dan segala macam. Kita harus berpikir ke depan. Nah, jadi kalau misalnya sampai dengan sekarang ini secara legal formal itu yang katakanlah itu belum diakui ya. Jadi mereka bisa duduk bersama, dan saya juga melihat kecenderungan ke arah itu ada. Misalnya terjadinya Pak Irwandi sudah merangkul mereka itu semua, dan mereka itu kan satu keluarga sebenarnya. Kalau kita lihat, jadi kita berharap bahwa partai pengusung ini juga memperhatikan aspek hukum ini. Jangan sampai ketika mereka lakukan ini nantinya juga bermasalah. Karena kalau secara politik itu dia relatif, tapi kalau hukum itu kan tidak relatif. Betul Pak. Hukum itu boleh atau tidak boleh. Nah, baik, Siralon, kita akan mendengar kembali pariwara yang akan lewat berikut ini, dan akan kita sambung siaran podcast ini setelah pariwara yang berikut ini.